Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengisahkan tentang kejadian pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib di Syi'ab Abu Thalib yang diprakarsai oleh kaum musyrikin dari Quraisy. Bismillah. Dilatar belakangi oleh kebencian dan permusuhan kepada Rasulullah dan kegeraman atas perlindungan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, maka orang-orang musyrik kota Makkah mengadakan pertemuan di kediaman Bani Kinanah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 kenabian. Dalam pertemuan itu, mereka membuat kesepakatan bersama, yaitu melakukan embargo atau boikot terhadap Rasulullah SAW dan sahabatnya, termasuk kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Isi perjanjian dan kesepakatan itu ditulis oleh Baghid bin Amir bin Hisham pada sebuah dokumen resmi, yaitu Sahifah yang mereka gantung di dinding Ka'bah. Poin-poin kesepakatan embargo tersebut adalah berikut. Yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Yang kedua, tidak boleh menikah dengan mereka. Yang ketiga, tidak boleh mengunjungi, bertamu, berbicara, dan berinteraksi dengan mereka. Yang keempat, tidak boleh menerima perjanjian damai dengan mereka. Yang kelima, tidak boleh berbelas kasihan kepada mereka. Kelak Rasulullah mendoakan Baghid yang menuliskan dokumen boikot ini sehingga tangannya menjadi lumpuh. Embargo menyeluruh ini berlangsung selama 3 tahun. Semua Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib diboikot, baik yang muslim maupun yang musyrik, terkecuali Abu Lahab yang berada di pihak Quraisy yang memusuhi Rasulullah. Kaum muslimin dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib terus melindungi Rasulullah karena keimanan mereka, sedang yang musyrik mereka melindungi Rasulullah karena hubungan kekerabatan. Akibat dari boikot ini sangat berat dan signifikan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Mereka terkonsentrasi berada di sekitar wilayah perkampungan Abu Thalib yang dinamakan Syi'ab Abu Thalib. Mereka mengalami penderitaan yang menggenaskan, kelaparan, kekurangan air minum, sakit, dan sebagainya. Mereka alami selama 3 tahun tersebut. Semua bahan makanan yang masuk kota Makkah langsung dicegat oleh orang-orang Quraisy. Bahkan pasokan air pun tidak boleh masuk ke perkampungan Abu Thalib. Mereka pun terpaksa memakan apa saja demi bertahan hidup, termasuk dedaunan dan kulit binatang. Pernah mereka menemukan kulit unta lalu dibersihkan dan dibakar. Setelah itu dilunakan agar bisa disimpan dan dijadikan makanan untuk 3 hari. Namun ada juga sebagian orang dari luar Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib yang tidak tega melihat apa yang menimpa mereka. Sehingga orang-orang ini tetap berusaha membantu. Secara sembunyi-sembunyi mereka kirimkan barang-barang makanan. Begitu ketahuan barang-barang itu tak akan pernah sampai, bahkan mereka juga kena sanksi. Selama 3 tahun masa embargo yang sulit ini, Rasulullah SAW tetap menjalankan dakwahnya, yaitu ketika musim haji datang, beliau mendatangi para jemaah haji dan mengajak mereka masuk Islam. Walaupun begitu, Abu Jahal dan rekan-rekannya juga membutuhkan dakwah Rasulullah SAW dari belakang dengan menyebarkan syubhat atau stigma negatif tentang beliau. Kemudian batalnya kesepakatan embargo. Sudah 3 tahun berjalan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kondisi mereka semakin memprihatinkan. Hal ini menimbulkan 4 orang-orang Quraisy yang lain. Sebab tidak semua kaum Quraisy sependapat dengan tindakan embargo yang sadis ini. Apalagi sebagian dari yang mereka boikot itu adalah keluarga dekat mereka juga. Sehingga orang-orang yang tidak setuju embargo ini mulai intensif memperjuangkan pembatalannya. Ide ini diawali oleh Hisham bin Amru dari Bani Amir. Ia kemudian bertemu dengan Zuhair bin Abi Umayyah yang ternyata juga tidak setuju. Lalu mereka berdua mendatangi Mut'im bin Adi menyampaikan pemikirannya. Ternyata Mut'im bin Adi pun juga tidak tega dengan apa yang menimpa Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib.
Namun apa yang bisa kita lakukan sementara aku hanya seorang diri, jawab Mut'im. Maka Hisham menyatakan, kita sudah bertiga dengan Zuhair bin Abi Umayyah. Lalu mereka berkeliling sampai mendapatkan dukungan dari Abul Bakhtari dan Zam'ah bin Aswad serta banyak orang lainnya untuk membatalkan perjanjian boikot dan merobek dokumennya yang digantung di Ka'bah. Maka kemudian, sesuai dengan rencana yang mereka susun, pagi hari di bulan Muharram tahun 10 kenabian, Zuhair tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah lalu menyerukan kepada para khayalak, "Wahai penduduk Makkah, apakah kita tega menikmati makanan dan minuman serta pakaian, sementara Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib binasa? Demi Allah, aku tidak akan duduk sebelum aku merobek perjanjian penuh kezaliman itu." Di tengah keributan itu, Abu Thalib muncul dan berkata kepada mereka, "Keponakanku mengatakan bahwa Allah telah mengutus rayap untuk memakan dokumen perjanjian itu, kecuali tulisan namanya. Silahkan dilihat oleh kalian dokumen perjanjian yang digantung tersebut. Jika benar, maka akhirlah pemboikotan ini. Namun jika masih utuh, aku rela menyerahkan keponakanku kepada kalian." Alangkah terkejutnya mereka ketika masuk Ka'bah. Ternyata kondisi dokumen perjanjian itu benar-benar seperti persis yang dikatakan Rasulullah. Semua tulisannya dimakan oleh rayap kecuali tulisan Bismikallahumma. Maka kemudian pemboikotan pun berakhir dan keluarlah Rasulullah SAW dan para pengikutnya dari perkampungan Abu Thalib, kembali bebas dari embargo Quraisy. Kaum musyrikin Quraisy telah menyaksikan sendiri tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mukjizat Rasulullah yang mengetahui bahwa dokumen itu telah dimakan rayap, padahal beliau tidak pernah melihatnya, akan tetapi mereka tidak mau beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa iyyaraw ayatu yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir." Al-Qamar ayat 2. Artinya, dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Inilah sihir yang terus-menerus." Kemudian, episode kedua hijrah pertama ke Habasyah, pada saat yang sama Nabi Muhammad menerima berita bahwa beberapa orang Kristen di kerajaan Habasyah, Ethiopia, atau orang Nasrani memeluk Islam dan hidup dengan aman di sana. Melihat kesempatan ini, Nabi Muhammad memerintahkan beberapa pengikutnya ke Habasyah untuk hijrah ke Habasyah dan berlindung di sana dari penindasan Mekah. Kelompok pertama yang hijrah ke Habasyah dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Mereka diterima dengan baik oleh Najasyi dari Habasyah yang melindungi mereka dari penganiayaan. Ketika Quraisy mengirimkan utusan dan mereka kembali, Raja Najasyi menolak permintaan tersebut dan memutuskan untuk melindungi mereka. Hijrah pertama ke Habasyah ini menunjukkan pentingnya perlindungan dan persaudaraan di antara umat Islam. Meskipun diasingkan dari tanah air mereka, pengikut Nabi Muhammad SAW menemukan tempat perlindungan di Habasyah yang memungkinkan mereka untuk menghidupkan agama dengan damai. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.